saya Muhammad Rani Bahtiar dan ini. Halo, nama saya Fadlan Asal Mutadin dan ini. Halo, nama saya Almira Jannah Widiawati. Kami Dari Tim Pembangunan SMA Islam Al-Azhar 8 Sumarekon, Bekasi. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sebelum kita berinvestasi saham. Yang pertama, dilihat dari segi makroekonomi. Yang kedua, analisis fundamental. Dan yang ketiga, analisis teknikal. Nah, teman-teman pasti penasaran kan hal apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan investasi. Yang pertama, kita harus melihat makro ekonomi global di negara-negara bagian. Nah, apa sih pengertian perekonomian global itu? Perekonomian global adalah suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia dengan tujuan untuk memajukan perekonomian negara tersebut. Namun, keterlambatan kita dalam menolak gejolak eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia dan ketidakseimbangan sosial seringkali membuat kita kehilangan momentum yang berharga untuk memajukan perekonomian negara kita. Namun, teman-teman jangan khawatir karena pada tahun 2006 perekonomian global kita membaik. Kenapa bisa begitu? Karena terjaganya kestabilan makroekonomi. Melemahnya permintaan domestik pada transaksi berjalan mencatat surplus karena impor, sementara ekspor meningkat di tengah kondisi perekonomian global saat ini. Hasil asesmen perekonomian global terkini menunjukkan bahwa rasa optimisme lebih besar dapat kita ambil daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena peningkatan kualitas saham yang baik dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini jika kita ingin melakukan investasi, hal tersebut karena bagus karena kita dapat meraup keuntungan lebih besar dan lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal kedua yang harus teman-teman tinjau dalam berinvestasi saham adalah analisis fundamental suatu perusahaan. Oh iya, apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental dapat dilihat dari kesehatan finansial suatu perusahaan. Indikator dari analisis fundamental adalah yang pertama, earning per share atau EPS, yang kedua, price book value atau PBV, yang ketiga, return on asset atau ROA, yang keempat, ROE atau return on equity, yang kelima ada debt to equity, yang keenam ada debt to asset. Yang pertama, earning per share atau laba per lembar saham. Laba per lembar saham sangat penting untuk ditinjau dari kinerja perusahaan tersebut. Kenapa sih penting banget? Karena earning per share dapat langsung mencerminkan rugi atau beruntungnya sebuah perusahaan. Yang kedua, price book value. Price book value adalah perbandingan harga saham terhadap nilai buku. Kenapa sih price book value harus banget ditinjau sama teman-teman? Karena price book value dapat menunjukkan harga saham itu murah atau mahal. Jika harga saham itu di atas 1, maka harga saham itu tergolong mahal. Dan jika harga saham itu di bawah 1, maka harga saham itu tergolong murah. Yang ketiga adalah return on asset. Return on asset dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya sebuah perusahaan dalam membelikan aset untuk dijadikan laba bersih. Jika rasio itu terlihat lebih tinggi, maka perusahaan tersebut lebih efisien dalam membelikan asetnya untuk dijadikan laba bersih. Yang keempat adalah return on equity atau ROE. Return on equity digunakan para investor untuk menganalisis saham sebelum dia menginvestasikan saham di perusahaan tersebut. Apa sih yang dianalisis? Yang dianalisis adalah efektivitas tim manajemen sebuah perusahaan dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Jika ROI itu menunjukkan angka yang lebih tinggi, maka dana yang diinvestasikan menghasilkan laba yang besar. Jika menghasilkan laba yang besar, maka menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan tersebut sedang sehat. Yang kelima, ada debt to equity ratio. Apa sih debt to equity ratio itu? Debt equity ratio dapat digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah hutang dan jumlah ekuitas perusahaan. Lalu, bagaimana jika rasio itu lebih tinggi? Jika rasio itu terlihat lebih tinggi, maka risiko sebuah perusahaan dalam melunasi kewajibannya terhadap likuiditas menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, ada debt to asset ratio. Lalu, apa sih debt to asset ratio itu? Debt to asset ratio adalah digunakan untuk membandingkan
jumlah aset yang dibiayai oleh hutang perusahaan tersebut. Kalau tadi Fadlan menjelaskan tentang teknik analisis fundamental, nah kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik analisis teknikal. Analisis teknikal adalah menganalisa fluktuasi harga dalam periode tertentu. Analisis teknikal biasa digunakan para trader untuk melihat trading saham, trading emas, trading forex, dan trading lain-lainnya. Apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal? Pertama itu software. Software yang biasa digunakan itu adalah MetaTrader. Kalau broker-brokernya biasa menggunakan software HODS. Tetapi ada juga AMI Broker dan lain-lainnya. Opsi pencariannya di Google bisa dicari melalui Yahoo Finance. Grafik apa sih yang bisa digunakan? Yaitu grafik candlestick. Grafik candlestick membantu kita dalam menentukan pola atau tren yang sedang terjadi, dan juga memberikan sinyal dalam jual atau beli saham. 5 saham yang kami pilih. Pertama, ada Gudang Garam atau GGRM. Kedua, ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ketiga, ada Telkom atau TLHM. Keempat, ada Indika Energy atau INDY. Yang kelima saham bebasnya adalah Unilever atau UNVR. Emiten yang pertama kita pilih adalah Gudang Garam atau GGRM. Gudang Garam bekerja di produksi rokok atau tembakau, yang pemiliknya adalah Surya Wonowijojo. Cukai rokok merupakan salah satu pendapatan terbesar di pendapatan nasional tahun 2017, tercatat sebesar 80,78%, dan itu sangat membantu dalam hal pendapatan nasional. Oleh karena itu, rokok merupakan aset penting dalam pendapatan nasional. Dari bestsellernya, Surya Wonowijojo merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang tercatat dengan Forbes. Kalau dari aspek bisnisnya, tidak usah diragukan lagi. Dimanapun tempat pasti ada menjual rokok, dari pedagang kaki lima, supermarket, bahkan sampai minimarket sudah menjual rokok. Jadi untuk aspek bisnis, rokok sudah menyebar luas di Indonesia. Dilihat dari finansial, kita membutuhkan laporan keuangan. Di sini tertera semua tentang laporan-laporan keuangan tersebut. Nah, dari market cap-nya, GGRM itu menghasilkan 143,9 triliun, dan itu tergolong bagus untuk saham sebesar Gudang Garam atau GGRM. Dan revenue-nya bagus, yaitu sebesar 90,6 triliun. Itu sangat tergolong bagus untuk perusahaan Gudang Garam. Dari ROE-nya 6,72% itu sangat baik karena memiliki kenaikan yang baik dari tahun ke tahun. Dari price book value atau PBV-nya 3,38, memang tergolong mahal, tapi dari tahun ke tahun perusahaan ini atau emiten ini memiliki laba yang baik untuk para investornya. Nah, dari segi DER-nya ini bagus karena equity lebih besar dibanding utang. Nah, dari EPS-nya memiliki kenaikan yang baik dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut. Udah dah. Saham kedua yang kita pilih adalah PT Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau dengan kode saham BBRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden B. Arya Wiryaatmaja. Bank Rakyat Indonesia bergerak dalam bidang finansial seperti penyaluran dana, peminjaman uang, dan tabungan. Pembagian saham BRI dibagi menjadi 2 bagian, yang satu untuk pemerintah dan yang satu untuk publik. Pembagiannya untuk pemerintah 56,75% dan untuk publik sebesar 43,25%. Saham BRI sendiri akhir tahun 2017 naik hingga 11,7%. Hingga akhir periode tahun ini tercatat aset yang dimiliki Bank BRI sebesar 1097,36 triliun. Lalu kenapa sih kita memilih saham BRI untuk dijadikan investasi? Dilihat dari analisis fundamental keuangan yang dimiliki oleh Bank BRI mempunyai EPS yang tinggi, sehingga Bank BRI dapat mendapatkan laba yang tinggi. Kenapa juga kita memilih Bank BRI sebagai investasi? Karena di bidang finansial, walaupun terjadi resesi ekonomi, saham bank tidak akan turun. Yang kedua, dilihat dari price book value.
Saham BRI kurang dari 1, yang berarti saham itu murah. Walaupun murah, saham ini menjanjikan, apalagi jangka panjangnya. Yang ketiga, dilihat dari ROA dan ROE. ROA dan ROE ini memiliki rasio yang tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan saham BRI cukup signifikan. Yang keempat, dilihat dari segi ROA dan ROE. ROA dan ROE yang dilihat dari Bank BRI sendiri memiliki peningkatan yang cukup signifikan, sehingga walaupun sahamnya harganya murah, tetapi saham ini menjanjikan di jangka panjang. Yang kelima, dilihat dari segi DAR dan DER. Utang yang dimiliki oleh Bank BRI tidak cukup besar, sehingga saham ini sangat cocok untuk diberikan investasi. Nah, emiten yang ketiga kita ambil adalah Telkom atau TLKM. Dia bekerja di bidang informasi dan komunikasi dan menyediakan jaringan telekomunikasi. Dan dia mengklaim bahwa perusahaan Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dilihat dari base owner-nya, pemerintah memiliki 52,9% sahamnya dan publik memiliki 47,81%. PT Telkom secara market cap-nya sangat baik karena mencapai 354,6 triliun dan IPS-nya sendiri memiliki IPS yang bagus karena dari tahun ke tahun selalu naik kurvanya. Dan dari segi ROE juga memiliki kenaikan sebesar 16,44% dan di PBV-nya memang harganya 3,46, terlihat mahal, tapi untuk jangka panjang itu sangat baik untuk jangka panjangnya dan memiliki dividen yang baik bagi investor. Dan dari segi DER-nya itu baik bila dilihat dari sini bahwa equity lebih besar dibanding total cap. Dan dari ROA memiliki kenaikan sebesar 0,61%, itu terbilang bagus. Yang keempat, saham yang kita pilih adalah Indika Energy dengan kode saham INDY. Indika Energy didirikan tanggal 18 Mei tahun 1996 di Jakarta oleh Bapak Sudwikatmono. Indika Energy sendiri tergabung pada Indika Group, tetapi Indika Energy bergerak pada bidang pertambangan. Catatan periode terakhir PT Indika Energy sendiri, pendapatan yang diperoleh sebesar 1,10 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan sebelumnya meningkat sebesar 41,37%, yang awalnya berasal dari 775,35 juta US dollar. Lalu, kenapa sih kita memilih Indika Energy sebagai ladang investasi saham? Karena di jangka panjang, Indika Energy mempunyai trend yang bagus, yaitu trend yang selalu naik. Dan dilihat dari analisis fundamental perusahaan tersebut, IPS yang dimiliki oleh Indika Energy cukup tinggi. Yang kedua, dilihat dari price book value yang dimiliki oleh PT Indika Energy. Price book value yang dimiliki oleh PT Indika Energy digolongkan sebagai harga saham yang murah karena price book value yang dimiliki oleh PT Indika Energy di bawah 1. Walaupun murah, tapi saham ini menjanjikan untuk jangka panjang. Yang ketiga, dilihat dari ROE dan ROA. ROA yang dimiliki oleh saham Indika Energy memiliki rasio peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, rasio yang cukup tinggi, sehingga saham ini untuk jangka panjang baik untuk diinvestasikan. Yang terakhir, dilihat dari DAR dan DER yang dimiliki oleh saham Indika Energy. Saham yang dimiliki Indika Energy, DAR dan DER-nya tergolong kecil, sehingga risiko yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi untuk likuiditas. Perusahaan kelima yang kami pilih yaitu perusahaan Unilever atau dengan kode saham UNVR. Siapa sih yang gak kenal dengan perusahaan Unilever? Jadi, perusahaan Unilever itu perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang makanan, kecantikan, dan kebersihan. Bergerak di bidang tersebut dan didirikan pertama kali atau pusatnya di Rotterdam, Belanda. Didirikan pada tahun 1930. Siapa sih base owner dari perusahaan ini? Nah, beliau bernama Maurits Lialici. Beliau mempunyai filosofi hidup yang sederhana, yaitu I try my best every time. Jadi, maksudnya beliau adalah setiap orang pasti bisa lakukan yang terbaik jika dia mau berusaha dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia jalani. Dari hal tersebut, dulu beliau merupakan salesman sabun dan sekarang telah menjadi presiden komisaris PT Unilever Indonesia. Perusahaan Unilever sangat
Tadi sudah saya bahas dari segi bisnisnya, marketnya, dan base on rate. Yang terakhir adalah kita lihat dari segi fundamentalnya. Bisa dilihat di sini laporan keuangan tercatat untuk saham PT Unilever. Yang pertama adalah market cap-nya sebesar 338,8 triliun. Hal tersebut sudah termasuk baik untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan investasi, jumlah minimal kita untuk melakukan investasi itu sebesar 80 triliun setiap asetnya. Karena angka tersebut sudah lebih dari 80 triliun, maka dapat dikatakan bahwa market capital di PT Unilever ini bagus. Kita juga dapat meninjau dari segi ROE. Nah, dari segi ROE ini di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 104,18%. Hal tersebut dapat dikatakan baik karena dari tahun 2013 sampai 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sementara dari segi PBV itu mengalami peningkatan sebesar 49,99. Walaupun mahal, tapi hal ini sangat baik untuk kita jadikan investasi di jangka panjang karena kita sebagai investor akan meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Lalu dari segi IPS-nya, dia juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, dari yang kecil semakin besar dan semakin meningkat. Yang terakhir ditinjau dari segi DER-nya, PT Unilever memiliki DER yang cukup bagus karena total aset yang dimiliki 2 kali lipat lebih besar dibandingkan total equity-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Unilever tidak akan mengalami kerugian saham di jangka panjangnya. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan 5 saham perusahaan tersebut, kita akan mengambil 30% dari saham GGRM, 30% dari saham UNVR, 20% dari saham BBRI, 10% dari saham INDY, dan 10% lagi dari saham TLKM. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi, harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti
bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Teman-teman, jadi itulah 5 emiten saham yang sudah kita pilih dan sudah kita tinjau dari segi finansialnya. Orang yang berpikir maju pasti akan menabung uangnya untuk berinvestasi agar ia mendapatkan keuntungan di masa depan. Kami pamit undur diri dari tim pembangunan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.